Pada tahun 2015 lalu, Michael Light ikut serta dalam Adventure Racing World Championship di Costa Rica. Lomba ini adalah sejenis lomba petualangan yang mengkombinasi ketahanan tiap peserta dalam hal trekking, navigasi, mountain biking, dan mendayung. Michael dikenal sebagai salah seorang the best dalam dunia lomba ini, meskipun secara tim dia belum pernah menjuarai sebuah lomba. Meskipun hebat, namun Michael dinilai sering apes dan selalu gagal membawa timnya menjadi pemenang. Saat itu timnya sedang bersaing dengan tim juara bertahan dari Australia. Sementara tim lawan urung turun, Michael tetap nge-push agar terus mendayung meskipun salah seorang rekan telah memperingatkan bahwa mereka sedang melawan arus. Di perjalanan, Leo terus memaksa agar mereka balik, namun Michael nggak kalah keras kepala. Pada akhirnya kayak mereka tiba di sebuah gundukan lumpur ujung dari jalur jalan tersebut yang sebetulnya buntu. Keputusannya yang salah itu telah membawa timnya kena jebakan Batman. Kesal dengan sikap arogan temannya, Leo kemudian memposting foto Mikey saat itu yang sedang terjebak dalam lumpur. Foto tersebut kemudian viral ke seluruh jagat komunitas adventure. 3 tahun kemudian, di kota Santo Domingo, Republik Dominika, hiduplah seorang dogi yang terlantar di perkampungan warga. Sang dogi ini hidup di antara sekumpulan binatang-binatang terlantar lain yang menghuni perkampungan warga kelas bawah itu. Seperti layaknya binatang terlantar, anjing ini mengandalkan hidup dari mengais makanan dari sampah warga. Michael sendiri yang saat itu tinggal di kota Colorado masih tetap berusaha menjaga kondisi fisiknya. Tinggal di rumahnya yang berada di sekitar pegunungan, kini ia sudah berhenti dari dunia lomba. Michael kini dipaksa untuk banting setir mengikuti jejak bisnis sang bokap. Ayahnya Mikey adalah mantan perwira angkatan darat yang memiliki banyak gelar penghargaan, kini memiliki bisnis di bidang jual beli properti. Michael yang merasa dunia marketing bukan bidangnya, akhirnya jadi kerja asal-asalan. Sang bokap yang bisa menebak bahwa Michael telah mengarang semua daftar hadir tamu pengunjung, akhirnya mulai memperingatkan agar dirinya tidak bersikap egois. Ada anak istri yang harus ia perhatikan. Mikey ogah disalahkan begitu saja, dia pun ingin seperti ayahnya, punya karir bagus dan dikenang sebagai seseorang yang punya reputasi unggul. Rupanya foto 3 tahun itu yang terus menghantui hidup Mikey. Foto tersebut kini sudah di-like sebanyak 182.000 kali. Mikey tidak bisa hidup dengan menyandang reputasi yang busuk. Istrinya coba meyakinkan bahwa ia tidak dikenang sebagai seorang racer yang gagal. Hiburan dari istrinya itu tetap tidak bisa mencerahkan hati Mikey. Sebagai seorang racer, Mikey merasa bahwa ia tetap harus berlomba dan membayar semua kegagalannya. Pada akhirnya sang istri pun menyerah. Ia menyuruh suaminya agar mulai keliling mencari calon sponsor. Kebetulan, event World Championship yang akan digelar di Republik Dominika sudah berada di depan mata. Sebelum mendatangi calon sponsor, Mikey terlebih dahulu mengumpulkan para kru yang akan ia ajak masuk ke dalam tim. Orang pertama yang ia datangi adalah Chiki, mantan personel kubu pesaing yang kini sudah pensiun dan banting setir jadi pemandu wisata di pantai Big Sur. Meskipun dikabarkan bahwa dia punya masalah pada lutut, Mikey tetap yakin dengan kemampuan Chiki yang dikenal sebagai seorang pesepeda paling handal. Chiki yang memang lagi butuh uang buat bikin rumah pastinya menerima ajakan Mikey, berharap bahwa lututnya tidak lagi jadi halangan. Orang kedua yang diajak adalah Olivia Baker, seorang cewek anak dari Hugo Baker, mantan climber paling top se-Amerika. Mikey mendatanginya ketika Olivia sedang berlatih keras dalam bimbingan ayahnya. Ketika Mikey mengajaknya, dia ternyata ogah-ogahan. Namun ketika sang ayah mendesaknya, Olivia pun langsung nurut dan mengiyakan ajakan Mikey. Ketika Mikey melakukan presentasi di hadapan calon sponsor, Mikey sudah hendak mengajukan personel yang keempat. Namun ternyata mereka lebih berharap bahwa Mikey akan mengajak Leo San, partnernya yang terdahulu yang sudah iseng memviralkan foto apesnya. Pihak sponsor ngiler dengan follower Instagram Leo yang sudah mencapai 1 juta.
Mikey sendiri masih ragu untuk mengajak Leo karena mereka memang sudah nggak bicara selama itu. Namun demikian, pihak sponsor tetap kekeh dengan permintaannya. Apalagi karena request budget dari Mikey dirasa tinggi hanya sekedar untuk persiapan saja. Mikey akan berada sebulan di Dominika sebelum hari H kejuaraan. Merasa ditekan, meledaklah kemudian sang jagoan menyatakan bahwa dirinya orang yang paling sanggup menahan rasa sakit di luaran sana. Itu karena dirinya punya determinasi tinggi untuk menjadi seorang pemenang. Mereka nggak akan menemukan lagi orang paling bandel di seantero insan peserta lomba. Humas perusahaan rekan Mikey lalu ikut meyakinkan bahwa orang ini memang yang paling badass yang pernah ia lihat. Hasil dari bujukan orang humas, Mikey dikasih setengah dari budget yang diajukan, namun tetap ia disyaratkan untuk membawa Leo masuk ke dalam timnya. Mau tidak mau, akhirnya Mikey pun berangkat ke Hollywood untuk menemui teman lamanya. Leo kini sudah sibuk dengan segala kegiatan endorsement dan sekarang sedang sibuk pula melakukan campaign untuk brand yang sedang ia rintis. Bagi Leo, sekarang yang paling nomor satu adalah cuan. Mikey lalu mengajaknya untuk ikut di kejuaraan mendatang karena hal itu akan bagus juga untuk brand rintisannya. Leo tidak menampiknya, namun ada satu hal yang ia syaratkan kepada Mikey, temannya itu harus mengakui bahwa kegagalan kemarin akibat dari salahnya. Mikey akhirnya mau menurunkan ego, ia mengakui kesalahannya dan berjanji bahwa kedepannya ia akan mendengar pendapat temannya ini. Fixlah sudah dua partner ini akan joinan lagi. Waktu pun maju ke 4 hari menjelang lomba dilangsungkan. Semua anggota tim Broad Rail sudah tiba di kota Santo Domingo. Namun karena budget yang kurang, ketiga rekan lain baru gabung di hari tersebut, hal yang dikeluhkan oleh Chiki karena tim saingan sudah beberapa minggu berada di sana. Baru esok harinya mereka melakukan adaptasi dengan iklim dan medan sekitar. Sementara mereka masih kepayahan, tim Arc'teryx pesaing beratnya asal Australia sudah sedemikian nyaman menggagahi medan tersebut. Malam harinya panitia pun menggelar acara pesta pralomba. Diumumkan bahwa untuk lomba tahun itu akan diikuti oleh 54 tim yang akan menempuh jarak sepanjang 500 km. Beda dengan lomba triathlon, rute dari lomba adventure ini akan ditentukan oleh pesertanya masing-masing. Jadi selain dari kemampuan fisik, di sini dibutuhkan juga kemampuan navigasi medan. Dalam keramaian itu, Doggy yang terlantar kemarin terlihat hadir di antara peserta lomba. Esok paginya, anjing ini sudah kembali beredar di perkampungan warga, lalu kegep oleh sepasang Doggy yang gak sudi melihat tampangnya. Anjing ini pun langsung kabur dan berhasil meloloskan diri dengan menumpang mobil pickup seorang pedagang sayur. Akhirnya ia pun terbawa menuju ke daerah pinggiran kota. Dengan cerdik anjing ini membaca medan, ia pun mencari jalan untuk bisa naik ke jembatan dan berjalan keluar kota. Mikey dan kawan-kawan sendiri saat itu sedang bersiap untuk turun berlomba. Kejuaraan yang diklaim sebagai lomba paling intens ini memang menuntut kesiapan fisik dan mental dari para pesertanya. Waktu tempuh dari peserta diperkirakan akan ada pada rentang 5-10 hari tergantung dari jalur yang diambil oleh masing-masing tim. Siang harinya para peserta pun sudah berkumpul di titik pelepasan. Mikey kemudian membuat lingkaran semangat, dia memompa motivasi para rekan agar mereka sanggup menahan segala rasa sakit dan derita dalam perjalanan. Di depan tugu patung pahlawan Republik Dominika, lomba pun dimulai. Tantangan pertama yang diberikan adalah jalan kaki mengarungi medan hutan. Masing-masing peserta diberikan peta dan mereka harus mencari jalannya sendiri menuju lokasi transisi yang kedua. Jarak tempuh menuju pos transisi kedua berkisar 29 km. Chiki yang berperan sebagai navigator bertugas mencarikan jalur yang cepat bagi mereka. Beberapa waktu kemudian, para peserta telah tiba di area transisi nomor 1. Tim Broad Rail berada di urutan 17, mereka memiliki waktu istirahat sebanyak 20 menit.
Tim Arc'teryx sendiri sudah unggul 1 jam dari mereka. Dari titik ini, mereka akan lanjut dengan bersepeda. Sementara para kru mempersiapkan sepedanya, Mikey beristirahat dan menyempatkan diri mengisi perut. Saat ia sedang membuka bungkusan baskusnya, ia melihat si Doggy kemarin yang ternyata sudah terdampar di lokasi itu. Mikey kemudian membagikan 1 buah baskusnya untuk disantap oleh anjing ini. Setelah itu, tim Broad Rail lanjut dengan misi berikutnya untuk mencapai area transisi yang kedua. Di stage 2 dan 3 ini, para peserta akan bersepeda mengarungi berbagai jenis medan lapangan. Setelah membabat jalanan aspal, mereka kemudian masuk ke areal tanah di medan hutan. Untuk mengejar ketertinggalan, Chick memutuskan untuk memakai jalur yang ekstrim. Namun ternyata jalur itu adalah sebuah jalan buntu. Mereka terpaksa manjat dengan menggendong sepeda di punggung masing-masing. Dengan dipandu oleh Olivia, keempat orang ini berusaha mencapai lokasi di atas. Mereka nggak sadar bahwa si Doggy imut itu terus membuntuti hingga lokasi tersebut. Jalur yang diambil oleh Chicky harus melewati sebuah zipline yang biasa dipakai sebagai jalur luncur pada Flying Fox. Leo sebetulnya agak risau melihat kondisi tali besi yang terlihat sudah agak tua. Chicky nggak peduli, dipasangkannya riggingnya pada sepeda lalu meluncur menuju ke arah seberang. Setelah sang pembantu jalan, giliran Leo yang kemudian menyusul. Selebgram ini berakhir menikmati wahana adventure itu dan dengan mulus tiba di seberang. Selanjutnya adalah giliran Olivia. Ketika cewek pendaki ini sedang menikmati peluncuran itu, tiba-tiba riggingnya macet dan dia pun berhenti di tengah jalan. Belitan besi yang sudah aus, rupanya ada yang mengelupas lalu nyangkut pada rigging. Mikey langsung turun tangan, ia datang untuk membantu Olivia. Sang jagoan melakukan tindakan nekat, dia melepas cantolan karabinernya lalu bergantung pada tali dan lompat melewati Olivia. Dengan bertumpu pada satu tali, ia kemudian mengayunkan sepedanya agar tertangkap oleh temannya itu. Cewek ini kemudian ia suruh untuk mengikatkan diri pada sepedanya dan melepas hook karabinernya. Bergelantunganlah kemudian Olivia bertumpu pada Mikey yang menggantungkan nasi pada kaitan satu karabiner saja. Mereka segera meluncur agar cepat tiba di seberang. Misi ajaib itu ternyata sukses berat. Mikey berhasil tiba di lokasi pendaratan dengan gembolan yang berat alang-kepalang. Berkat manuver gila itu, akhirnya tim Broad Rail berhasil mempersempit ketinggalannya. Saat mereka tiba di lokasi transisi 4, mereka sudah berada di posisi 11. Tantangan selanjutnya adalah untuk berlari mengarungi trek perbukitan. Chicky seperti biasa ambil jalur alternatif, dia membawa rekannya masuk melintasi areal pesawahan. Di sini, Leo terlihat sangat bernafsu untuk lari untuk memperdekat jarak dengan urutan pertama. Malam harinya mereka tiba di lokasi transisi 6, kini mereka sudah berada di posisi 6 dengan jatah waktu istirahat sekitar 1 jam. Mereka ternyata tiba duluan ketimbang tim Arc'teryx. Di lokasi tersebut mereka diberikan alat GPS, momen yang tepat bagi mereka untuk mengungguli saingan beratnya. Tim sepakat untuk memakai jam istirahat setengah jam saja. Suara alarm kemudian berbunyi, tim harus segera bangun. Mereka langsung bergegas untuk masuk ke stage tantangan berikut. Lari dan trekking di malam hari untuk menempuh jarak sepanjang 90 km menuju lokasi transisi berikut. Masuk kemudian mereka ke areal hutan dalam kondisi hujan. Di sini, Chicky tersandung pada sebuah dahan pohon. Hal itu menyebabkan masalah di lututnya kembali terasa. Chicky mulai kesulitan untuk melanjutkan perjalanan. Mikey lalu menawarkan untuk membawakan tas ranselnya Chicky dan menyuruhnya untuk beristirahat. Leo akhirnya mulai kesal karena laju mereka jadi terhambat.
Seperti biasa, kalau sedang kesal, dia akan merekam semuanya untuk ia bagi kepada viewers. Mikey kali ini tidak membiarkan hal itu kembali terjadi, ia pun mengambil handphone Leo dan membuangnya. Kedua partner ini kembali bertengkar. Keributan itu kemudian dihentikan oleh suara gonggongan anjing. Si Doggy kemarin ternyata telah menemukan mereka, hal yang membuat Mikey jadi kaget karena itu sudah 3 hari yang lalu sejak dia memberinya baskus. Leo jadi makin kesal karena mereka berjam ketinggalan dan Mikey kali ini malah sibuk merhatiin seekor anjing. Sikap Mikey yang sebelumnya selalu ngepush kini berubah perhatian kepada anggota timnya. Ia tetap ingin membawakan tas ranselnya Chiki. Tim pun kemudian lanjut dan membiarkan si Doggy ini mengikuti mereka. Berikutnya, malah anjing ini yang melid anggota tim agar mereka jalan lebih cepat lagi. Melalui pantauan dari situs kejuaraan, bisa terdeteksi bahwa tim Broadrail saat itu sudah berada di posisi 3 di bawah tim Arc'teryx. Keluar dari hutan, mereka sempat masuk ke perkampungan warga dan kembali masuk ke dalam hutan untuk mengambil jalan pintas. Tidak ada tim lain yang berani nerabas di tengah malam buta seperti itu. Leo merasa menemukan sebuah jalan setapak, ia pun ngegas untuk menyusuri jalan tersebut. Sang Doggy langsung menyusul lalu berdiri menghalangi jalannya. Anjing itu terus menggonggong mencegah Leo meneruskan perjalanan. Mikey kemudian merasakan hembusan angin sejuk yang berasal dari bawah. Ketika lampu disorotkan, terlihat kemudian bahwa mereka sedang berada di tepi sebuah jurang yang sangat tinggi. Mereka pun jadi double kaget, yang mana salah satu halnya adalah bahwa mereka telah diselamatkan oleh seekor anjing. Sebagai ucapan rasa terima kasih, Mikey janji akan memberikan bonus baskus kepada anjing itu. Esok paginya mereka telah tiba di tepi sungai dan anjing ini masih terus menggait mereka. Kaki mereka sudah pada lecet akibat petualangan itu. Mereka pun beristirahat sembari menentukan jalur yang berikutnya. Chiki memutuskan agar mereka mengikuti aliran sungai. Namun demikian, yang membuat Mikey jadi heran bagaimana bisa anjing itu kembali menemukannya. Terakhir ketemu di transisi 1, sementara selang waktu itu mereka pun sudah bersepeda, nyeberangi zip lines, hiking, running, dan juga manjat. Mikey merasa bahwa anjing ini sangat spesial. Ketika anjing tersebut survei ke dalam hutan, tim yang jalan menyusuri air akhirnya memutuskan untuk meninggalkannya. Namun tidak lama kemudian anjing tersebut kembali muncul menyusul mereka. Kini Mikey merasa bahwa mereka memang ditakdirkan untuk jalan bersama. Anjing ini terus jalan menemani menerabas areal yang berat sekalipun. Masuk di stage 9 yang kembali menggelar tantangan hiking, Leo muntah-muntah di tengah perjalanan. Akibat terlalu memforsir diri, kini dia mengalami dehidrasi. Leo pun sempoyongan dan harus dibantu oleh para rekan. Ia kemudian diberikan air dan makanan jatah dari panitia yang mana masing-masing 1 pak bakso kukus. Sementara yang lainnya makan, sang Doggy hanya memperhatikan dan membiarkan mereka lanjut makan. Michael melihatnya bahwa sikap itu seperti seorang raja terhadap rakyatnya. Ia pun memanggilnya dengan nama Arthur. Mikey kemudian memberikan jatah 1 baskus kepada sang raja. Melihat anjing ini setia menungguinya, Leo pun turut menyatakan rasa terima kasih. Ia memberi jatah 1 baskus lagi buat Arthur. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah tepi sungai di mana di sana terdapat perahu yang hendak nyebrang. Tim Broadrail akan mencari pemilik perahu yang bersedia menyeberangkan mereka. Saat itu kondisi Arthur ternyata ikutan melemah. Terlihat bahwa ia memiliki luka gigitan pada pundaknya yang mengeluarkan bau menyengat. Michael coba bantu membersihkan luka Arthur. Datang kemudian perahu yang mau membantu. Tim Broadrail beserta personel kelimanya kemudian menaiki perahu tersebut. Tim Broadrail sampai di lokasi transisi 10 dengan membawa seorang pasien P3K. Leo pun segera mendapatkan perawatan. Info dari panitia bahwa mereka adalah yang pertama tiba di lokasi tersebut. Motivasi pun semakin tinggi, peluang juara ada di depan mata. Untuk itu Mike pun membiarkan agar Leo mendapatkan pemulihan seluang mungkin. Menurut pantauan,
mereka punya selisih waktu yang banyak dengan peserta berikut yang akan segera tiba. Nanti begitu musuh tiba, Leo akan punya energi lebih untuk kembali berlomba, yang mana tantangan berikutnya adalah mendayung. Leo maksa istirahat sebentar saja agar mereka bisa berangkat duluan, namun dilarang oleh Pak Kapten. Mikey ambil keputusan untuk beristirahat selama 4 jam dengan keyakinan bahwa mereka masih bisa membebat lawan jika energi mereka dalam keadaan tercharge penuh. Sementara Leo diinfus untuk mendapatkan kembali cairan dan nutrisi ke dalam tubuh, Mikey tidak lupa merawat Arthur. Dia coba bersihkan lagi luka di anjing itu. Selang waktu tersebut, mereka pun berbincang-bincang. Olivia mengungkap motivasinya untuk memberikan trofi kepada sang ayah yang ternyata sedang mengidap penyakit kanker. Dokter memprediksi bahwa Hugo hanya punya sisa umur 1 tahun saja. Itulah mengapa Olivia begitu pol mengikuti lomba ini untuk memberikan kebanggaan kepada ayahnya. Selain Leo, Chiki pun sangat memanfaatkan waktu istirahat itu untuk memulihkan sakit di lututnya. Ngobrol dengan Mikey, ia pun bertanya soal kedatangan mereka yang kurang persiapan. Mikey kemudian spill soal uang dari sponsor yang kurang dan bahwa dirinya sudah memakai uang tabungan istri sebanyak $25.000. Chiki cuma tertawa saja melihat ada orang yang senekat dan sebodoh itu. Untung saja mereka masih bisa berada pada kondisi yang bagus seperti sekarang ini. Setelah kelar melakukan proses pemulihannya, Leo memang langsung merasa segar. Dia terlihat siap untuk kembali melakukan pertempuran dengan medan alam. Saat tim Brodrell sudah kembali siap tempur, tim Arterix baru tiba di lokasi tersebut. Mikey dan Chiki langsung meledeknya dan dibalas oleh Decker yang terlihat sedang merasakan lelah yang sangat. Kesempatan bagus bagi mereka untuk membantai lawan beratnya ini. Tim pun segera bergegas untuk melanjutkan perjalanannya. Arthur yang masih lemas dipaksa untuk bangkit dari leyeh-leyehnya. Helen sang istri memantau perkembangan lomba di situs kejuaraan. Ia melihat foto Mikey bersama Arthur. Admin menyebutnya sebagai anggota kelima pasukan Brodrells. Stage 11 yang merupakan babak akhir kompetisi mengharuskan para peserta untuk lari sepanjang 8 mil, lanjut mendayung sepanjang 30 mil, dan sprint sepanjang 2 mil. Michael menyuruh timnya untuk lari santai saja dan gaspol ketika mereka berada di dalam kayak. Tim saingan nge-push diri mengejar ketertinggalan, kini mereka berada di belakang Mikey dan kawan-kawan. Tim Brodrell akhirnya yang pertama tiba di pesisir pantai. Namun ketika mereka hendak menaiki kayak, panitia melarang Arthur ikutan naik. Berlayar dengan jarak 30 mil dalam kondisi gelombang pasang yang tidak menentu dinilai terlalu riskan untuk membawa beban tambahan. Semangat Leo tetap membara, namun tidak dengan Mikey yang harus meninggalkan anjing keramatnya. Apalagi ketika ia menatapnya, Arthur terlihat enggan mereka tinggal. Mikey mencoba membujuk anjing itu, namun ekspresinya malah jadi tambah memelas. Tapi atas desakan teman dan juga target untuk menjadi juara, Mikey mencoba melawan perasaannya. Ia pun pergi untuk gabung dengan pasukan kayak. Pasukan Brodrell mencoba menyaingi tim Arteric yang sudah duluan meluncur meskipun dalam kondisi lelah. Namun sementara mereka sibuk mendayung, Arthur ternyata tidak berdiam diri. Dia terus berlari pada garis pantai, coba membuntuti perahu majikannya. Ketika dia sudah berada di ujung daratan, anjing ini pun nekat. Dia terjun ke air dan berenang, mencoba menyusul perahu kayak di depan. Mikey yang melihatnya jadi hilang konsentrasi dan mencoba mengabaikan. Namun lama-kelamaan ia pun jadi nggak tega, lalu mulai berhenti mendayung. Kepada Leo, ia minta sorry karena ia tidak mungkin meninggalkan salah seorang anggota mereka. Leo yang awalnya kesal akhirnya mulai melunak, menyadari bahwa makhluk itu pernah berjasa menyelamatkan nyawanya. Mereka pun mendayung mundur untuk meraih Arthur yang sudah hampir kelelep. Anjing ini berhasil ditangkap lalu dinaikkan ke dalam perahu. Mikey sudah tidak peduli dengan gelar juara pertama, yang penting mereka masih tetap bisa sama-sama. Let's go. Come on. Pasukan Brodrells terus melanjut. 4 jam mereka harus terus mendayung untuk tiba di tujuan.
Helen yang terus memantau akun lomba menemukan bahwa kini kehadiran Arthur sudah banyak mendapatkan perhatian. Akun lain banyak yang mereply lalu memberikan dukungan. Sementara itu kondisinya sendiri kini makin melemah. Arthur diam saja ketika ia berada di atas perahu. Untung saja kondisi cuaca saat itu berlangsung stabil. Para peserta pun tidak mendapatkan halangan selama berada di perairan. Menyadari bahwa musuh kadung jauh, target mereka pun kini cukup 3 besar saja. Tim Arc'teryx yang memang menjadi rombongan yang tiba paling duluan. Tiba di garis pantai, peserta harus sprint untuk mencapai garis finish di tengah jembatan. Arthur yang saat itu digendong oleh Mikey mulai memberikan isyarat. Anjing ini minta diturunkan lalu mengajak tim untuk melakukan sprint. Dengan dipimpin oleh sang raja, tim Broad Rail akhirnya tiba di finish di urutan yang kedua. Para peserta pun merayakannya dan Leo mulai mengeluarkan handphone cadangannya untuk melakukan selfie. Kali ini yang ia posting bukan momen yang memalukan. Saat momen gembira itu masih berlangsung, Arthur pun akhirnya rubuh. Gak banyak buang waktu, Mikey langsung membawanya ke klinik hewan terdekat. Dokter yang memeriksa menyatakan bahwa luka Arthur sudah mengalami peradangan di dalam daging dan kondisinya sudah keburu parah. Namun untuk melakukan operasi pengangkatan daging itu, klinik tersebut tidak sanggup melakukannya. Untuk dibawa ke Amerika sangat tidak mungkin karena prosedurnya sangat ketat di Dinas Agrikultur. Sang dokter menyarankan agar Arthur dibiarkan mati dengan berwibawa di negara sendiri. Mikey kemudian minta waktu berdua dengan Arthur. Anjingnya itu ia minta pendapat soal 2 pilihan tadi, ditinggal di sana dan mati dengan tenang atau berjuang agar bisa mendapatkan pengobatan di Amerika. Arthur menjawabnya dengan menyentuh lengan Mikey. Sore harinya mereka sudah tiba di Santo Domingo menunggu jadwal kepulangan esok hari. Alih-alih tidur nyaman di ruangan sebuah hotel, Arthur mengajak Mikey untuk tidur di emperan jalan. Meskipun capek berat dan ngebet tidur nyaman, sang jagoan tetap mengikuti kemauan anjingnya. Esok pagi, keduanya baru dibangunkan oleh Leo yang kasakusuk mencari keberadaan mereka. Ketika mereka sampai di bandara, para rekan peserta berikut media sudah hadir di sana melakukan penyambutan. Rekan peserta yang digalang oleh Leo hendak melakukan dukungan dan desakan agar Arthur diizinkan masuk ke dalam pesawat terbang. Ketika Mikey menghadap petugas bandara, Leo lanjut dengan live streamingnya. Anjing yang mendadak viral ini pun mendapatkan izin terbangnya. Tiba di Denver International Airport, Mikey langsung memburu ke ruang pengumpulan kargo di mana di sana Arthur ditaruh pada sebuah kandang. Saat ia melihatnya, anjing ini masih hidup namun sudah sedemikian tak berdaya. Mikey pun menggendongnya dan langsung merapat ke sebuah klinik. Arthur langsung mendapatkan perawatan dan Mikey serta keluarga dengan setia menungguinya. Helen mengungkap bahwa kini ia sudah menerima banyak uang donasi dari para netizen yang simpati kepada dogi ini. Jumlahnya sudah sebanyak ribuan dolar. Saat itu, tiba-tiba sang dokter memanggil Mikey. Arthur kondisinya makin kritis, ia cuma bisa baring sambil melengah lenguh. Mikey terus bicara mengucap kalimat dorongan agar Arthur mau berjuang untuk bertahan hidup. Entah mengerti ucapannya atau tidak, namun nyatanya kemudian anjing ini pun berangsur pingsan. 18 bulan kemudian, Michael Light masih terus rutin latihan lari dan kali ini ia sudah punya seorang pengawal. Arthur ternyata berhasil sembuh dari sakitnya dan kini sudah tumbuh menjadi anjing yang gagah dan sehat. Kini anjing tersebut sudah menjadi bagian dari keluarga Mikey. Pertemuannya dengan Arthur menjadi inspirasi bagi Michael Light untuk mendirikan Arthur Foundation yang bergerak dalam perlindungan terhadap keberadaan binatang terlantar di seluruh dunia. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.